Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 6 November 2023. Teman-teman, hari ini hari Senin, udah masuk weekdays lagi, market akan lebih bergelora lagi ya untuk hari ini. Jadi kita lihat dulu dari kalender ekonomi teman-teman. Nah, karena biasanya hari Senin nih, biasanya market itu akan cenderung lebih fluktuatif, teman-teman, disebabkan karena banyak hedge fund, banyak trader yang mulai aktif kembali melakukan trading di market. Sehingga mungkin yang udah cuan biasanya taking profit, dan yang belum kebagian masuk mungkin akan menunggu fase-fase koreksi tersebut. Jadi akan ada dinamika yang terjadi pada market. Apakah naik atau turun di hari Senin, itu biasanya sangat ditentukan oleh beberapa sentimen, teman-teman. Oke, kita lihat hari ini akan ada beberapa news dari Eropa ya. Eurozone Composite PMI, kemudian juga akan ada data soal UK Construction PMI untuk Inggris. Jadi newsnya nggak terlalu banyak memang hari Senin, namun di minggu ini itu akan ada beberapa news penting. Salah satunya itu di hari Rabu. Hari Rabu ini akan ada Chairman Jerome Powell yang bakalan speech. Kemudian di hari Kamis itu akan ada data soal CPI China dan juga initial jobless claim yang penting. Di hari Jumat itu akan ada data soal Fed Chairman yang speech lagi. Jerome Powell speech lagi 2 kali di minggu ini. Mungkin akan memberikan impact yang bervariasi teman-teman buat market. So kita harus tetap pantau market. Meskipun sekarang udah mulai kelihatan rally ya teman-teman, namun akan ada momen-momen di mana market bakalan koreksi. Oke, itu dari kalender ekonomi. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan dari money flow dari data Glassnode. Ini aku ambil dari website resminya ya, glassnode.com. Teman-teman, baru aja mereka bikin sebuah newsletter gitu dengan judul yang cukup keren, The Capital Waterfall. Nah, setelah saya baca dan mempelajari, jadi capital waterfall ini adalah sebuah indikasi yang positif banget buat market kripto. Pasalnya, US dollar atau indeks US dollar itu sudah mulai menunjukkan berada di posisi tertingginya, teman-teman. Jadi, kemungkinan inflasi memang sudah cenderung mengalami fase penurunan ya, di mana akhirnya The Fed harus memutuskan untuk pause dalam pertemuan FOMC terakhir. Sehingga ini merupakan sebuah indikasi yang baik sekali. Bagaimana kemarin juga yield obligasi atau treasury Amerika Serikat itu sudah mulai mengalami penurunan, dan tentunya ini akan terjadi yang namanya capital rotation. Maksudnya adalah rotasi antar beberapa sektor dari sebelumnya yang cukup diunggulkan, yaitu pasar uang, yaitu deposito sama obligasi Amerika Serikat. Ini akan berpindah nih, ada aliran uang yang akan berpindah ke beberapa market dengan resiko yang cenderung tinggi. Itulah kenapa di minggu kemarin kita melihat beberapa pergerakan yang lumayan signifikan dari market kripto, kemudian juga market gold atau komoditi, dan mungkin juga akan berimpact terhadap market saham, teman-teman. Jadi ini sudah mulai ada perpindahan aliran dana, which is ini sebenarnya bagus. Dan kalau kita lihat dari data-data yang ditampilkan oleh Glassnode berdasarkan data on-chain, teman-teman, saat ini posisi dari Bitcoin and Ethereum itu relatif ya, sangat-sangat mengungguli yang namanya gold, teman-teman. Performa Bitcoin dan juga gold itu cenderung sangat baik, teman-teman. Dan kalau kita lihat Ethereum itu belum seberapa naik. Ini disebabkan karena memang dominasi Bitcoin untuk fase-fase sekarang itu masih benar-benar sangat-sangat kuat dibandingkan dengan altcoin yang lain. Jadi Bitcoin bisa dibilang yang paling perform well untuk sementara. Kemudian kalau kita lihat juga dari data korelasi antara performa gold, teman-teman, saat ini secara 30 hari sebenarnya sih dari fase ini kelihatan banget kalau Bitcoin sebenarnya sudah mulai mengalami pelemahan. Ya, sudah mulai mengalami pelemahan meskipun harganya masih cenderung menguat sampai kisaran level 35.000. Artinya memang secara pergerakan dia cenderung naik, tapi secara volume itu sebenarnya sudah jelas mengalami penurunan. Indikasinya sih ada kemungkinan perpindahan dana lagi secara jangka pendek, teman-teman, ke beberapa aset. That's why kalau teman-teman perhatikan ya, beberapa waktu terakhir atau beberapa hari terakhir, teman-teman bisa melihat banyak sekali altcoin yang sudah pada rally. Kenapa demikian? Karena ada beberapa event yang mungkin memberikan impact terhadap kenaikan daripada
altcoin teman-teman. Nanti kita akan bahas ada news apa aja. Kemudian ini ada Ethereum bull market correction drawdown. Ethereum masih dalam posisi yang belum terlalu menggigit sementara ini. Ya, pergerakan Ethereum masih belum sebaik daripada Bitcoin, teman-teman. Tapi ini bukan merupakan indikasi yang buruk. Ini adalah indikasi yang sangat-sangat wajar karena memang market ketika masuk ke fase bullish itu cenderung mendominasi yaitu Bitcoin dulu. Bitcoin yang jadi leader, yang jadi pemimpin untuk kedepannya itu akan digantikan oleh banyak sekali altcoin. Jadi nggak ada masalah kalau teman-teman mungkin ada yang cicil altcoin saat ini dan juga Ethereum tentunya itu nggak terlalu masalah sih teman-teman. Nah ini adalah Bitcoin bull market correlation drawdown. Teman-teman bisa perhatikan bagaimana rally pertama pada Bitcoin ya, menjelang Bitcoin halving di tahun 2011 itu kenaikannya lumayan signifikan dari harganya hanya di 0,06 itu naik ke $80. Kemudian di tahun 2012 Bitcoin rally bahkan sampai menembus 1000 US dollar teman-teman. Di tahun 2016 2017 sampai mendekati 2018 Bitcoin itu lumayan rally juga teman-teman. Kenaikannya hampir sebesar 200 dolar ya. Jadi kenaikan dari 1000 naik jadi 1200 gitu teman-teman. Dan sekarang di bull run terakhir di 2022 pergerakan Bitcoin mentok-mentok sampai di 69 ya, 69.000. Jadi kalau teman-teman perhatikan sebenarnya sejak 2012 sampai sekarang kenaikan bull run dari Bitcoin ini semakin lama semakin turun ya. Jadi mungkin kita akan mendapati Bitcoin naik di 2024-2025 ini mungkin akan kurang lebih tinggi dari kenaikan yang terjadi pada halving sebelumnya. Gitu teman-teman. Kalau kita lihat dari cycle-nya memang aliran dana dari volume udah mulai menguat juga untuk sekarang ini. Oke, ini bukan merupakan sebuah indikasi yang buruk. Kita berada dalam pre-bull market. Seperti yang saya bilang, memang ini adalah fase-fase awal sebelum akhirnya kita masuk ke fase yang lebih bullish lagi ke depannya. Apakah teman-teman sudah mendapatkan barang murah? Apakah sudah cicil barang? Atau masih menunggu Bitcoin sampai ke 10.000, 15.000, 20.000? Ya, kalau masih menunggu ya silakan menunggu aja. Tapi kalau menurut saya sih indikasinya sekarang udah mulai positif dan semoga ini akan dilanjutkan dengan impact yang positif berikutnya menyambut next bull run. Tentu akan ada fluktuasi harga teman-teman. Itu ya dari beberapa data yang ada di Glassnode dari on-chain. Nah ini adalah news yang kemarin itu bikin beberapa altcoin yang udah naik. Kalau teman-teman mungkin menyaksikan segmen analisa pagi, analisa kemarin di hari Minggu, itu kita sudah sempat bahas sih untuk news ini dan menurut saya ini sangat-sangat berkorelasi positif. Coba teman-teman cek ya, mungkin teman-teman ketinggalan video yang kemarin, silahkan dicek aja teman-teman. Dan sekarang teman-teman lihat koin-koin seperti One Inch, Anchor Protocol, Arbitrum, Astar Network, Blur, kemudian Chainlink, terus ada EOS, IOTEX, EGLD atau Multiverse X, Neo, Solana, The Grab itu sudah rally semuanya teman-teman. Ini adalah event yang akan diadakan oleh UDC berkolaborasi sama Upbit, adalah exchange terbesar di Korea sana. Kita tahu whales dari Korea itu ganas-ganas banget, suka banget ngepump market ya. Dan kemarin karena mereka akan mengadakan event tanggal 13 November itu di perdagangan kemarin market cenderung rally lumayan tinggi teman-teman, dan ini merupakan sebuah indikasi yang bagus. Per video ini dibuat kan masih tanggal 6, kita masih ada sekitar 7 hari ke depan menjelang event dari UDC ini. Semoga 7 hari ke depan ini akan masih dimanfaatkan untuk ngepump market ya. Kita doanya seperti itu teman-teman. Tentu di jangka pendek akan ada koreksi-koreksi, tapi semoga fase bullishnya ini masih berlanjut sampai nanti tanggal 13 November. Nah, next kita akan langsung lihat dari beberapa news yang ada di market teman-teman. Yang pertama, hati-hati ya teman-teman yang suka beli ledger. Nah, kalau teman-teman beli ledger kan teman-teman wajib nih untuk menginstall sebuah aplikasi. Nah, baru aja ditemukan nih di official market store-nya Microsoft itu ada produk atau aplikasi ledger scam. Nah, ini ledger scam-nya ini dia mencatat frasa ataupun kata kunci yang kita miliki untuk mengakses walletnya.
ternyata itu dipakai buat bahan hacking, teman-teman. Sudah banyak yang mengalami kerugian, sekitar 16,8 ribu Bitcoin melayang karena mereka menginstall aplikasi scam ini dan tidak sengaja untuk memasukkan frasanya sehingga itu bisa diakses oleh para hacker. Nah, ini adalah proses phishing ya, teman-teman. Dan sangat-sangat mengerikan menurut saya. Jadi wajib hati-hati meskipun katanya cold wallet itu yang paling aman, namun kalau teman-teman salah menginstal software, itu bisa menjadi bumerang untuk kalian. Berita berikutnya ada Vanguard. Ini adalah sebuah manajer investasi terbesar kedua di bawah BlackRock. Aset kekayaannya kurang lebih sama aja kayak BlackRock. Dan Vanguard sendiri itu diketahui memang berinvestasi banyak pada BlackRock. BlackRock pun berinvestasi banyak pada Vanguard. Tapi masalahnya Vanguard ini adalah private company. Dia bukan public company, teman-teman. Artinya adalah segala sesuatu yang berhubungan sama Vanguard itu sifatnya sangat tertutup. Tidak banyak orang yang bisa mengakses data mereka. Jadi baru-baru aja Vanguard ini dari CEO-nya Tim Buckley itu mengatakan bahwa tidak ada planning untuk mengakuisisi atau untuk menerbitkan Bitcoin ETF. Nah, dari Tim Buckley, dari CEO dari Vanguard ini melihat bahwa ETF ini bukan sebuah aset yang layak, teman-teman. Jadi cukup kontra sama BlackRock yang mana sudah meluncurkan ETF Bitcoin. Vanguard sendiri punya sikap yang bertentangan. Dia menganggap bahwa wah, ini nggak ada value-nya nih. ETF Bitcoin ini nggak ada value-nya sama sekali, dan menganggap bahwa cryptocurrency ini bukan sesuatu aset yang kuat, teman-teman. Dia masih lebih prefer untuk simpan di bisnis, ya, simpan dana mereka, dana investor di bisnis. Jadi belum ada sikap terbuka dari Vanguard sendiri. Kemudian berita kemarin ini datang dari Monero. Monero adalah salah satu private crypto, teman-teman, yang mana tugasnya adalah untuk mengamankan layanan transaksi yang sifatnya benar-benar anonim, benar-benar tidak bisa dilacak oleh siapapun. Kemarin mereka kena losses ya di wallet. Ada community wallet yang loss karena kena hacking, teman-teman, karena masalah dari kesalahan ya. Ini menurut saya merupakan salah satu indikasi bahwa sekuat apapun sebuah private kripto yang berbasiskan dengan private, di mana orang-orang tidak bisa melacak siapa yang melakukan transaksi, itu tetap bisa atau tetap memiliki kelemahan. Akhirnya kemarin ya Monero community itu mengakui sudah kehilangan sebanyak 460.000 US dollar, teman-teman, di walletnya karena masalah hacking yang terjadi tersebut. Jadi hati-hati buat teman-teman, meskipun kripto lagi bagus-bagusnya sekarang, namun kejahatan itu masih sangat-sangat terbuka di dunia kripto ini. Berita yang kemarin datang juga dari Elon Musk. Elon Musk terus melakukan upgrade untuk aplikasi X mereka atau Twitter mereka. Baru aja mereka meluncing yang namanya AI chatbot, teman-teman, yang diberi nama Grok. Grok ini fungsinya adalah ya mirip seperti ChatGPT, di mana dia memberikan semacam jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jadi kemarin secara resmi Elon Musk mengumumkan di akun Twitter mereka sudah merilis Grok. Grok ini intinya adalah layanan AI yang akan berfungsi di aplikasi X, teman-teman. Jadi ini sebuah good news sebenarnya untuk Twitter. Kemudian dari berita yang lain, ini aku ambil dari beberapa data di Twitter, teman-teman. Chainlink bisa teman-teman pantau sebagai salah satu aset yang berbasiskan dengan real world asset, teman-teman. Artinya adalah Chainlink ini sekarang udah ikutan juga ya untuk pengembangan RWA atau real world asset tersebut, di mana kita bisa melakukan yang namanya pencatatan berupa aset-aset yang kita miliki itu di dunia blockchain. Jadi ini bisa menjadi salah satu indikasi yang positif juga untuk ekosistem dan juga penggunaan dari yang namanya Chainlink, teman-teman. Jadi Chainlink saya rasa patut untuk teman-teman pantau. Nah, berikut ini adalah sebuah data
dari Coin Market Cap, melihat dari performa Bitcoin ya teman-teman. Saat ini kapitalisasi pasar dari Bitcoin sudah mengalami peningkatan disertai dengan peningkatan harganya. Kalau kita lihat memang semuanya masih didominasi oleh koin-koin besar seperti Bitcoin. Yang kedua baru Ethereum, yang ketiga ada USDT stablecoin, yang ketiga ada BNB, XRP dan lain sebagainya. Jadi overall dari pergerakan market sekarang masih cenderung didominasi sama Bitcoin. Kemudian indeks Fear and Greed sekarang berada di poin ke-70. Artinya adalah posisi dari Bitcoin saat ini itu dalam fase greed, di mana banyak orang yang mulai tamak untuk membeli Bitcoin. Hati-hati karena biasanya ketika sudah berada di fase-fase ini, market kecenderungan akan memiliki potensi untuk koreksi yang lebih besar. Itu ya, aktivitas di derivatif market itu cenderung tidak terlalu tinggi, teman-teman. Belum terlalu tinggi untuk saat ini. Ya, mungkin masih didominasi sama market spotnya. Ya itu sih dari beberapa data, dan kalau kita lihat juga teman-teman saat ini ada berita ini datang dari Solana, yang memang Solana salah satu project yang benar-benar scalable untuk saat ini. Performa dari Solana menurut saya sangat-sangat impresif untuk saat ini dan bisa banget untuk dijadikan teman-teman salah satu aset yang bisa teman-teman pantau ya. Jadi Solana ini meskipun awalnya mengusung yang namanya desentralisasi, namun menurut saya sih desentralisasinya masih belum terlalu maksimal. Ya, Solana sendiri yang sebelumnya itu berfokus di layanan NFT, kemudian layanan NFT mulai meredup, terus Solana meluncurkan handphone mereka Solana Saga yang kurang begitu diminati kalau menurut saya. Sekarang mereka sudah merambah ke dunia games sama decentralized finance dan bahkan mencoba untuk menggabungkan keduanya. Dan ini ternyata memberikan impact yang terbilang positif lah untuk Solana, pergerakan Solana ke depan. Semoga sih dengan adanya project ini ya, project DeFi sama gaming ini bisa mendongkrak harga dari Solana untuk ke depannya. Jadi salah satu koin yang bisa teman-teman pantau selain tadi Chainlink yang kita sudah sedikit ulas. Teman-teman, buat kalian yang mungkin mau request koin ya, teman-teman bisa banget tulis langsung di kolom komentar channel YouTube ini, dan kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau dapat update informasi terbaru soal dunia kripto. Saya banyak sekali sharing di komunitas Telegram ini. Jadi buat yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi, teman-teman. Sedikit data saja ya, ini alokasi swasta ke uang tunai plus surat hutang negara berada dalam level tertingginya hampir 14 tahun. Hal ini berpotensi menjadi menarik bagi saham jika terjadi penurunan modal kembali ke pasar ekuitas. Jadi kalau ada modal yang masuk lagi ke pasar saham, maka harusnya sih dari pasar uang sendiri harusnya mengalami penurunan, dan ini akan bisa menjadi indikasi positif buat market. Itu sih teman-teman. Kemudian juga ada Bitfinex ya, yang kemarin dapat serangan teman-teman, mengalami serangan phishing, salah satu exchange terbesar juga. Para whales banyak yang pakai Bitfinex ya, jadi mereka kena hack kemarin. Jadi itu salah satunya news-news yang cukup ramai di market yang kemarin kita udah sharing di komunitas Telegram. Sekarang kita akan lihat gimana pergerakan dari Bitcoin. Nah, baru aja kita bilang nih, Bitcoin kalau udah masuk ke fase ini biasanya cenderung rawan koreksi. Kalau kita lihat sih Bitcoin udah mulai masuk ke fase koreksinya. Teman-teman, hari ini diperdagangkan di kisaran 34.600 menjelang closing time frame weekly di perdagangan hari ini. Dari pergerakan Bitcoin, volume perdagangannya masih cenderung bagus, tapi smart money-nya terus mengalami penurunan. Kemungkinan akan ada aksi taking profit dalam jangka waktu pendek untuk Bitcoin. Yang bisa diperhatikan saat ini adalah level support kisaran 34.900 yang sudah ditembus. Kemudian next support berikutnya ada di kisaran 34 ribuan something. Di sini kurang lebih ada support ya teman-teman, bisa diperhatikan dulu support terdekatnya. Kalau berhasil ditembus, maka next target kemungkinan Bitcoin adalah ke 32 ribuan something. Kita lihat dulu sedikit korelasi dari pergerakan DXY. DXY sendiri kemarin itu nyungsep turun parah. Kalau hari ini DXY mengalami kenaikan untuk ngetes level support atau resistance di kisaran 105 berapa 9 ya teman-teman, artinya adalah ada kenaikan seperti ini, maka bisa jadi ini akan menekan pergerakan dari Bitcoin dan kawan-kawan untuk jangka pendek sebelum akhirnya dia akan kembali melanjutkan penurunan. Jadi kalau secara jangka panjang saya melihat Bitcoin masih bakal bullish, tapi kalau jangka pendek ya mungkin akan ada koreksi-koreksi kecil
Jadi manfaatkan buat teman-teman yang mungkin mau masuk ke market. Kita balik lagi untuk melihat pergerakan dari Bitcoin, so far masih tetap strong ya. Kalau kita review sedikit untuk time frame weekly-nya, sepertinya sih closing-nya bakalan bagus. Positif dengan satu candle hijau yang bisa dibilang cukup panjang, mengindikasikan tren bullish yang sangat-sangat baik. Volume perdagangan juga meningkat, smart money juga cenderung antusias. Jadi kalau saya sih melihat untuk tren Bitcoin jangka menengah ini sudah mulai masuk ke fase positif. Mungkin akan ada beberapa koreksi yang terjadi, tapi itu wajar banget disebabkan karena memang Bitcoin udah naik lumayan. Dari BTC Dominance di perdagangan kemarin juga mengalami penurunan, teman-teman. Dan ini sontak dimanfaatkan oleh beberapa market seperti ya GRT yang kemarin ada event ya dari UDC ini rata-rata kemarin sudah naik tinggi, teman-teman. Jadi boleh banget teman-teman pantau event-event yang ada ya. Jadi ini The Graph, The Sandbox, kemudian juga ada Solana, itu udah naik kemarin lumayan signifikan. EGLD naik hampir 50%. Dan ya teman-teman bisa akses langsung kok di Google, ketik aja UDC. Nah ini UDC Upbeat Korea di Google, teman-teman bisa langsung klik yang ini dan teman-teman bisa langsung cek koin-koin apa aja yang berpotensi untuk ngepump. Ini eventnya masih ada, semoga nanti bisa dimanfaatkan kembali untuk market. Jadi untuk hari ini kemungkinan Bitcoin koreksi ya cenderung udah mulai besar seperti yang kita sudah bahas tadi. Fear and greed kita berada dalam posisi greed, di mana sewajarnya memang kalau udah berada dalam posisi greed udah banyak aksi taking profit yang bakalan terjadi pada market, teman-teman. Jadi wajar aja, koreksi wajar dulu lah. Manfaatkan buat teman-teman yang mungkin belum masuk ya. Itu sih teman-teman, paling buat hari Senin kita manfaatkan fluktuasi harga aja. Kalau dari saya sih masih tetap melakukan pencicilan koin ya, saya masih akumulasi dan belum ada planning untuk melakukan penjualan. Paling saya tunggu sampai 2024 nanti baru jual. Jadi gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja guys, akhir kata saya Andre, makasih.